warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari seorang observer, coach, dan seorang coachee. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Neng Trisnawati dari SMAN 1 Manunjaya. Teman saya Bu Aida Mayanti dari SMPN 1 Atap 2 Karangjaya. Kemudian Bu Nina Rosdiana dari SDN 1 Kalimanggis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Neng hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah nanti Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau misalkan belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga nanti Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, itu boleh ya Bu? Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching kali ini tentunya kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Baik, jadi Ibu di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Nah, di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Hal yang spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Ya, baik, jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa gitu Bu? Adapun indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti yaitu bahwa si coaching mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya, dan dengan cara-caranya sendiri mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya. Baik, jadi ada indikator yang ingin dicapai, yaitu pada saat coachee sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan sendirinya, begitu ya Bu? Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu melaksanakan coaching dengan coachee sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching berakhir kita akan mengobrol-ngobrol kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nin. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Neng Sri. Ada apa nih ya? Sepertinya saya lihat Ibu sedang ada sesuatu nih yang sepertinya mengganggu pikiran Ibu nih. Iya Bu Neng, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Begini Bu Neng, saya tuh beberapa hari ini
eh, punya masalah dan ingin menceritakan masalah ini kepada Bu Neng, bagaimana menghadapi, dan saya berpikir bahwa Bu Neng bisa membantu saya memecahkan masalah saya. Seperti itu Bu Neng. Oh begitu ya. Dengan senang hati nih Bu Nen. Kira-kira nih apa nih yang bisa saya bantu Bu Nen? Dan kira-kira apa sih yang ingin diharapkan dalam pembicaraan ini Bu Nen? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, dan saya harap setelah diskusi ini kita berdua, khususnya saya, mampu meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugasnya Bu Neng. Oh begitu ya. Coba Ibu ceritakan bagaimana Bu permasalahannya. Jadi gini, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya, khususnya di kelas 6. Dari siswa 28 terdapat 8 atau sampai 10 anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugasnya. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagaimana materi yang belum dipahami, namun setelah dievaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan dan sisanya pasif dan menunggu tugas itu dibuatkan menjadi PR. Begitu ya. Apakah keterlambatan dalam pengumpulan tugas ini terjadi pada semua mapel? Sebenarnya tidak Bu, hanya pada mata pelajaran saya saja. Begitu ya. Kira-kira kenapa Bu ya? Kebetulan pada pelajaran saya di kelas itu anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak menjadi pasif, dan ada pula terkadang ada anak-anak yang bermain sendiri di kelasnya, tidak memperhatikan pelajaran saya Bu. Oh begitu ya. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana ini? Kalau berhitung di skala itu, menurut saya sudah berusaha untuk ada di skala 6 Bu. Oh begitu. Lalu untuk mencapai skala tertinggi, skala 10 nih, kira-kira Bu Nin menggunakan strategi apa nih yang Bu Nin sudah pikirkan? Ya, pada waktu itu saya memberikan strategi anak-anak sebelumnya itu disuruh membuka buku. Kemudian saya menjelaskannya di depan kelas, saya ajak anak-anak untuk berdiskusi, dan ada sesi tanya jawab pada materi tersebut. Nah, kemudian anak-anak pada waktu itu seperti apa? Ada 1-2 orang anak yang memang respon aktif, diajak bertanya, nyambung. Ketika diajak berdialog, mereka menjawab. Tapi sebagian lagi ada yang memang pasif dan terlihat tidak bersemangat untuk belajar. Oh, jadi seperti itu ya permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran, sehingga banyak yang terlambat dalam pengumpulan tugas. Iya Ibu, seperti itu. Nah, sekarang Ibu kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Nah, selama ini saya berusaha mengingatkan anak-anak itu melalui WA group Bu. Saya mengingatkan anak untuk segera atau secepat mungkin supaya tidak dudet untuk mengerjakan tugas tersebut Ibu. Sudah diingatkan berarti ya? Iya Bu, sudah. Hasilnya tapi masih tetap sama ya, Iya, meskipun iya. sudah diingatkan begitu ya. Tadi Ibu sudah bercerita nih pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita, kemudian tanya jawab gitu ya. Dan ada hanya beberapa anak nih yang aktif ya. Mungkin Ibu ada strategi lain nih dalam menyampaikan materi? Oh iya ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya, serta menggunakan media pembelajaran yang membuat anak itu antusias ya Bu ya.
misalnya dengan video mungkin ya Bu ya, supaya anak-anak itu jadi menarik, jadi lebih bersemangat lagi mungkin ya Bu ya. Ya, itu adalah upaya yang sangat bagus Bu Nin. Mungkin selama ini hanya bercerita ya dan tanya jawab gitu ya. Anak-anak mungkin merasa jenuh dan kurang memahami materi begitu ya. Iya Bu, mungkin selama ini memang metode pembelajaran saya ini mungkin membosankan dan mungkin juga belum berpihak kepada siswa dalam hal pembelajarannya. Ya, benar itu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu lakukan secepatnya? Untuk secepatnya mungkin saya akan merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan Ibu. Saya akan menggunakan metode lain yang lebih menarik dan media pembelajarannya pun lebih interaktif kepada anak, yang berpihak kepada anak juga. Ya, benar-benar. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat dan saya setuju sekali Bu. Iya Bu, iya. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lebih lega Bu. Sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini. Setelah diskusi ini, komitmen apakah yang akan Ibu lakukan? Untuk saya berkomitmen ya Bu ya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada anak, menyiapkan beberapa media pembelajaran serta mungkin metodenya yang lebih bervariatif lagi, yang lebih berpihak ke anak, menggali potensi anak, mungkin Bu seperti itu. Dan saya pun untuk memperbanyak media pembelajaran itu, saya akan mengikuti pelatihan Ibu tentang pengembangan diri dalam proses pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Iya. Keren sekali ya, pasti Ibu mampu melakukan hal itu Bu Nin. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Neng. Iya. Kira-kira apa yang Ibu dapat setelah melakukan pembicaraan kali ini Bu Nin? Saya menjadi lebih semangat Bu untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran anak. Saya harus lebih belajar lagi untuk memperbanyak media pembelajaran dan saya pun merasa plong Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, syukurlah kalau begitu. Saya juga pasti merasa senang begitu. Terima kasih Bu Nin. Terima kasih Bu Neng atas supportnya, atas curahan saya menjadi meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Saya menjadi lebih plong, lebih lega gitu setelah berdiskusi dengan Bu Neng. Alhamdulillah, Iya. sama-sama Bu Nin. Semoga Amin. kita diberikan kelancaran dan Amin. selalu diberikan kekuatan, kesehatan Amin. dalam menjalankan tugas kita. Ya, terima kasih Bu Ya, Neng. Assalamualaikum Bu Nin. Ya, waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar, baik. Baik. Nah, setelah tadi melakukan coaching dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta begitu baik. Yaitu dengan menanyakan tujuan begitu. Kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari si coach untuk menemukan solusi dan permasalahannya yang sedang dia hadapi. Kemudian alhamdulillah coach juga bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman dan sangat terbuka. Begitu baik. Baik. Nah, jadi Ibu tadi berarti sudah berhasil ya menyelesaikan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, jadi ada beberapa catatan ya di saya yang ingin saya sampaikan. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Bu Neng juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Neng juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan solusi sehingga menjadi rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu ya. Dan saya juga melihat tadi Ibu sudah present gitu, jadi kehadiran penuh
kemudian Ibu juga sudah sangat konsentrasi gitu ya, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ini sangat luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih sukses lagi gitu ya, memberikan coaching-coaching yang lain kepada teman sejawat dan lain sebagainya. Dan saya berharap Ibu juga semakin sukses gitu ya Bu. Nah, di sini ada satu lagi mungkin Bu yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan hari ini? Ya. Dalam proses coaching kali ini ada yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu ingin mendalami lagi alur tirta begitu, untuk melakukan coaching-coaching ke depan supaya proses coaching ini berjalan lebih baik lagi begitu Boy. Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dan juga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Amin, terima kasih banyak Boy. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Ibu, hari ini Bu Aini akan melaksanakan proses coaching ya. Betul sekali. Ya, namun sebelum melakukan proses coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Bu Aini melaksanakan proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, apakah Ibu Aini sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Juga saya pun akan menilai atau akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Aini sampaikan kepada coachingnya. Dan jangan lupa pula Bu Aini, Ibu Aini juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Mungkin sebelum melaksanakan observer, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh, Boy? Boleh. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, kira-kira nih Bu Aini, kompetensi apa yang akan Ibu Aini kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, yang akan saya kembangkan ya dalam proses coaching itu tentunya kompetensi inti Bu. Misalkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, begitu Bu? Ya, baik Bu Aini. Jadi Ibu dalam proses coaching ini akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, seperti itu. Yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, selanjutnya nih, kira-kira di antara yang tadi, kompetensi yang 3 tadi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Aini kembangkan pada proses coaching nanti? Baik, hal yang akan yang lebih spesifik gitu ya, yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, begitu. Oh, baik. Jadi untuk proses coaching ini Bu Aini akan mengembangkan 2 kompetensi ya, yang lebih spesifik, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator apa untuk mencapai ketercapaian itu? Indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti adalah
Koci mendapatkan solusi ya dari setiap permasalahan sendiri dengan cara-cara atau mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya gitu Bu. Oh, baik. Jadi indikator yang akan dicapai oleh Ibu Ai pada praktek ini, yaitu pada saat coaching ini, sudah menemukan solusi dari setiap permasalahannya dengan sendiri. Seperti itu ya Bu ya? Benar sekali Bu, begitu. Ya baik Bu Ai. Terima kasih Bu Ai atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Ai melaksanakan coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu Ai. Ya sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Ya, Bu Neng, kita kan tadi udah jajan, terus udah keliling-keliling. Tapi saya lihat Bu Neng itu muram gitu ya, tidak senyum gitu ya, kurang bergairah gitu ya sepertinya. Nah, Bu Neng, kira-kira ada apa ya? Terus sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu gitu ya. Bagaimana kalau misalkan Ibu mau curhat atau mau ngobrol-ngobrol lah sebentar, saya ada waktu gitu Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Ai, mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya. Begini, saya ingin menceritakan sesuatu permasalahan yang sedang saya hadapi nih. Dan saya pikir Bu Ai bisa membantu dalam pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Bu Ai ini. ya. Baik, saya dengan senang hati ya Bu, ya, saya mudah-mudahan bisa membantu Ibu gitu ya. Kira-kira kalau misalkan dari percakapan kita ini gitu ya, apa yang bisa Ibu harapkan? Begini Bu Ai, saya ingin mendapatkan dan ingin dikuatkan gitu ya, dari solusi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Dan saya harap setelah diskusi ini mampu meningkatkan semangat anak-anak saya nih dalam mengerjakan tugas Bu Ai, begitu. Oh iya begitu. Coba mungkin Bu Neng bisa menceritakan lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi begini Bu Ai, akhir-akhir ini nih beberapa siswa di kelas saya nih, kelas 11 IPS terutama, malas dalam mengerjakan tugas. Jadi dari 36 siswa nih, paling banyak hanya 6 siswa mungkin yang selalu mengumpulkan tugas gitu, dan selebihnya ya terlambat gitu mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak, bagian mana, materi mana yang kira-kira belum dapat dipahami gitu. Namun ya setelah evaluasi hanya beberapa anak gitu yang mengerjakan tugas, dan sisanya pasif. Mungkin mereka hanya menunggu saja gitu, menunggu rekan yang lain mengerjakan. Begitu Bu Ani. Baik, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini hanya di mata pelajaran Bu Neng saja gitu? Sebenarnya tidak, cuman pada mata pelajaran saya maksimal banyak sekali anak yang tidak dan terlambat mungkin mengumpulkan tugas gitu Bu Ani. Iya. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Bu? Begini mungkin ya, anak-anak pada pelajaran saya ini kurang antusias begitu, sehingga anak-anak itu pasif dan mereka juga bermain sendiri-sendiri begitu. Begitu. Nah, kira-kira misalkan kalau misalkan idealnya itu kan ada di skala 10 ya Bu. Ya. Nah, kalau misalkan Ibu nih, kira-kira posisi Ibu itu ada di skala berapa gitu dari 1 sampai 10 itu? Kalau diukur skala mungkin ya Bu, saya berada di skala 6 mungkin pada saat ini Bu. Nah, lalu Ibu untuk mencapai skala 10 itu kira-kira menggunakan strategi
strategi apa, Bu? Pada waktu itu anak-anak saya sudah suruh membuka buku begitu. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab begitu. Baik, berarti apa sesudah itu gitu ya, respon anak-anak itu terhadap pembelajaran Ibu itu seperti apa gitu? Nah, ada 1-2 anak yang respon aktif gitu, bisa diajak bertanya. Namun sebagian besar ini pasif dan tidak bersemangat. Jadi seperti itu, Bu, permasalahannya. Nah, anak-anak tidak aktif ya Ya. saat pembelajaran, kemudian sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Ibu kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan gitu? Selama ini memang untuk pengumpulan tugas saya sering mengingatkan di grup WA misalkan agar anak-anak bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan gitu, Bu Ani. Jadi di sini Ibu sudah mengingatkan, tapi hasilnya masih tetap sama ya meskipun sudah diingatkan. Nah, tadi Ibu juga sudah bercerita gitu ya pada waktu pembelajaran, yaitu menggunakan metode cerita serta tanya jawab. Nah, dan ada hanya beberapa anak yang aktif gitu ya. Nah, mungkin Ibu ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak gitu dalam menyerap materi itu, Bu. Oh, mungkin iya ya, Bu. Kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik anak-anak begitu ya? Up to date mungkin ya, dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan mungkin ya. Seperti misalkan ya puisi, sekarang kan anak-anak rata-rata menggunakan HP, memakai HP begitu ya. Jadi anak-anak sekarang lebih tertarik menggunakan HP dibanding membaca buku. Kemudian mungkin pembelajarannya bisa berbasis game gitu ya. Jadi lebih menarik mungkin ya, Bu, kalau begitu. Betul ya, itu Ibu itu adalah upaya yang bagus, Bu. Nah, mungkin selama ini hanya dengan Ibu kan hanya dengan bercerita atau misalkan tanya jawab saja. Jadi anak-anak itu merasa jenuh gitu dan kurang memahami materi gitu. Ya mungkin begitu ya, selama ini metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu membosankan dan memang mungkin tidak berpihak pada murid begitu ya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka begitu, Bu ya, mungkin. Iya benar, Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan mungkin secepatnya? Nah, kalau begitu saya akan merefleksi pembelajaran selama yang saya lakukan ya. Saya akan menggunakan metode yang lain yang lebih menarik, pembelajaran yang lebih interaktif gitu, yang pembelajaran yang berbasis game gitu, Bu. Baik. Ya benar. Jadi langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat dan saya setuju, Bu. Syukurlah sekarang menjadi lega, Bu Ani, dan saya sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Baik. Nah, setelah diskusi ini ya, Bu, jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa, dan juga mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri nih dalam proses pembelajaran begitu, Bu Ani. Ya, keren sekali, Bu. Itu pasti Bu Neng itu pasti sangguplah melakukannya gitu ya. Semangat terus ya, Bu Neng. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapat gitu ya setelah melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah, Bu Ani, saya merasa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan ini, masalah pembelajaran yang saya hadapi selama ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Sekarang saya menjadi plong, Bu, karena Ibu sudah membantu saya, mensupport saya, sehingga beban saya merasa sekarang hilang begitu, Bu Ani. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Bu Neng. Mudah-mudahan kita itu bisa menjalani hari-hari kita selanjutnya ya dengan ceria, penuh semangat, dan kita juga diberi kesehatan
kemudian kita juga diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Baik, mungkin ada lagi Bu? Sudah sementara ini Bu Ai, Ya. terima kasih Baik, banyak. saya tunggu aksi nyata selanjutnya dan kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Bu. Saya ingin tahu cerita selanjutnya seperti apa. Boleh. Ya, terima kasih. kasih. Ya, sama-sama Bu Mei. Assalamualaikum. Baik Bu Ai, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu Ai? Iya Bu, alhamdulillah berjalan lancar. Baik Bu Ai, setelah tadi melakukan coaching dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah didapatkan Bu Ai pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching gitu ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, Ya. yaitu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi yang ada dalam coaching tersebut ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching juga, sehingga si coaching itu menyampaikan permasalahannya dengan nyaman dan terbuka Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil menyelesaikan proses coachingnya dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan Bu. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya juga, kemudian mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sehingga menjadi rencana aksi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab seorang coach. Dan saya juga melihat tadi Ibu sudah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu Ai, sudah bisa melakukan proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya untuk melakukan proses coaching lainnya. Oh ya Bu, gini, satu lagi yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang dikembangkan Bu Ai berdasarkan hasil coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lebih lagi Bu tentang alur tirta ini. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya saya lebih baik lagi gitu Bu. Iya, baik Bu Ai, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas menjadi coachnya. Semoga kedepannya kita diberikan kesehatan, kelancaran Amin. dalam melakukan proses pembelajaran, kegiatan sehari-hari juga. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum Salam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Nin, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Neng. Apa kabar juga Bu Neng? Alhamdulillah baik. Ibu hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, iya Bu, begitu. Sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Ibu melakukan proses coaching nanti ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum begitu. Apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan begitu. Dan jangan lupa nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching begitu ya Bu. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coach begitu. Nah,
Mungkin sebelum melaksanakan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nih kira-kira dalam proses coaching hari ini? Ya Bu, untuk proses coaching kali ini saya ingin kembangkan pada proses yaitu tentunya kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah, jadi Ibu Nin ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya dalam proses coaching ini, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada si coaching nih. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik nih yang Ibu Nin ingin kembangkan begitu? Pada proses coaching ini yang ingin saya kembangkan spesifiknya itu kepada mendengarkan aktif Ibu dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baiklah, jadi ada 2 hal ya, ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik gitu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching gitu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya capai di sini itu saya ingin mendapatkan dari coach itu nantinya adalah coach mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya sendiri, yaitu tentunya dengan cara-cara ataupun mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti itu Bu. Baiklah, jadi indikator yang ingin dicapai pada si coach ini sudah menemukan solusi ya dari setiap permasalahan dengan sendirinya, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Baik Bu Nin, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu untuk melaksanakan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya Bu ya. Dan nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali. Begitu Bu Nin, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ai, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nin. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Bu Ai, ada apa? Dari kemarin Bu Ai nelpon terus nih. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Ai. Bagaimana Bu Ai? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, mohon maaf saya jadi mengganggu waktunya Ibu ya. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi Bu. Iya. Dan saya berpikir mungkin Ibu bisa ya membantu saya gitu ya untuk menemukan solusi bagaimana cara pemecahan masalah dari masalah saya ini. Iya, dengan senang hati Bu Ai, saya akan membantu. Kira-kiranya nih, apa yang bisa saya bantu, dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang ingin Bu Ai harapkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Saya berharap setelah diskusi kita ini nanti saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Bu. Oh begitu. Sekarang coba ceritakan permasalahannya itu seperti apa Bu Ai? Ya Bu, jadi begini, akhir-akhir ini ada beberapa siswa ya di kelas saya yang males gitu mengerjakan tugasnya. Di kelas saya itu kan ada 28 siswa ya Bu, dan terdapat sekitar 8 orang anak lah yang selalu terlambat gitu mengumpulkan tugas. Padahal saya itu sudah melakukan refleksi ke anak, kemudian ya di kelas itu saya sudah bertanya misalkan materi apa yang belum dipahami, kemudian dari mereka itu apa ya, setelah dievaluasi itu hanya beberapa orang anak itu yang aktif mengerjakan, ya sisanya mah pasif gitu Bu. Jadi Iya. sepertinya mereka itu menunggu tugas itu untuk di PR kan gitu di rumah. Gitu.
Nah, apakah dengan keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadinya itu pada semua mapel atau seperti apa? Eh, Sepertinya mungkin sebenarnya tidak Bu, hanya pada mata pelajaran bahasa Inggris saja gitu ya, kebetulan kan memang saya mengajar bahasa Inggris gitu. Kenapa ya kira-kira bisa seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, pada pelajaran saya mungkin di kelas itu anak-anak itu memang kurang antusias gitu Bu, apalagi kalau misalkan sudah pembelajaran di akhir gitu ya, pas setelah duhur gitunya, sehingga kadang-kadang anak-anak itu pasif gitu ya, dan kadang anak-anak itu ada yang bermain sendiri gitu Bu, jadi cuek gitu kadang, seperti itu Bu. Ya, nah Bu Ai kalau dikasih skala ya, kira-kira Bu Ai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Ai sudah mencapai berapa untuk menggunakan strateginya, itu strategi seperti apa? Baik, saya itu mungkin kira-kira skala 6 deh Bu. Gitu. Kemudian kalau strategi yang sudah saya lakukan itu pada waktu itu kan saya menyuruh anak-anak gitu ya membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, dan anak-anak mencoba untuk bertanya jawab gitu Bu. Iya, iya. Terus setelah melakukan hal itu, bagaimana respon anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Mhm. Jadi ada 1-2 anak lah yang merespon aktif gitu ya untuk diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi mah pasif dan tidak bersemangat gitu Bu. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Nah, anak-anak yang tidak aktif saat pelajaran ini sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugasnya, Bu. Nah, sekarang Ibu kan sudah tahu ya akar permasalahannya seperti apa. Lalu kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin saya waktu itu saya sudah mengingatkan gitu ya di grup WA kepada anak-anak gitu ya, tetapi tetap saja anak-anak itu walaupun ya sudah diingatkan gitu, mereka itu tetap saja Bu terlambat gitu ya mengumpulkan tugas itu, seperti ya pasif gitu, cuek, tidak bersemangat ya, seperti itulah Gitu ya? Bu. Iya. Jadi sudah diingatkan masih tetap saja hasilnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan mode cerita serta tanya jawab, dan hanya beberapa anak yang aktifnya. Mungkin Ibu ada yang ingin dirubah dari metodenya sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi mungkin? Oh iya Bu, apa ya? Saya jadi apa istilahnya, keingetan gitu ya. Kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik gitu, serta menggunakan media pembelajaran, kemudian ya seperti media pembelajaran yang menarik itu kan yang up to date gitu lah ya Bu, seperti sekarang Ya, itu kan betul. ada Quizzes, kalau di bahasa Inggris itu ada Bamboozle game gitu. Kemudian juga Iya. mungkin saya bisa apa ya, dari video-video seperti itu Bu, jadi mungkin anak-anak nanti akan lebih antusias begitu ya Oh Bu. iya, bagus itu dari metode itu. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak merasa jenuh ya Bu ya. Jadi kurang memahami materi tersebut ya Bu ya. Betul Bu, apa ya, mungkin selama ini metode pembelajaran saya itu membosankan gitu ya Bu. Iya. Dan mungkin juga belum berpihak pada siswa, mungkin begitu Iya. Bu. Iya benar Bu Ai. Jadi untuk merubah itu kapan Bu Ai? Dalam waktu secepatnya atau nanti untuk merubah medianya pembelajaran di kelas? Iya Bu, saya akan secepatnya lah Bu. Kalau misalkan besok saya ada pembelajaran juga ke kelas, saya akan langsung merefleksi gitu ya pembelajaran yang saya lakukan selama ini, supaya saya bisa langsung menggunakan metode-metode lain gitu yang menarik
dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif juga gitu. Ya, Bu, setuju Bu. Jadi langkah Ibu itu memang sudah tepat dan saya pun setuju Bu dengan langkah Ibu untuk kedepannya. Iya Bu, alhamdulillah ya, setelah ngobrol dengan Ibu itu jadi saya menjadi lega gitu Bu. Jadi apa ya, saya jadi sudah menemukan solusi gitu ya, langkah yang harus saya perbuat untuk nanti yang apa saya hadapi gitu. Ya. Nah, setelah diskusi ini Bu Ai, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah proses diskusi ini dengan kita berdua? Iya Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif, kemudian juga sesuai dengan minat dan bakat belajar siswa gitu, dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri saya gitu Bu. Ya dari apa, pengembangan diri dalam pembelajaran gitu Bu terutama. Iya, keren Bu Ai. Saya setuju dan saya mensupport Bu Ai. Bu Ai pun pasti mampu untuk melakukan itu dan semangat Bu Ai untuk proses Iya, Bu. pembelajaran Iya, Bu, kedepannya yang terima lebih menarik kasih. lagi. Iya, Bu. Iya. Iya. Bu Ai, terima kasih Bu Ai telah berdiskusi dengan saya, menjadikan teman diskusi, memberikan kepercayaan saya untuk berdiskusi. Semoga hari ini bisa membantu Amin, Bu. Bu Ai. Bu Ai pun bisa lancar ke depannya. Amin. Nah, Bu Ai, kira-kira nih setelah tadi diskusi, setelah pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah proses diskusi kita hari ini? Gini Bu, saya apa ya, merasa terbantu gitu ya Bu menyelesaikan permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi ini gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu Jadi Ai. sekarang saya merasa plong, lega, saya jadi apa, punya langkah-langkah kedepannya gitu ya. Jadi seperti apa, mungkin seperti itu Bu. Iya, Jadi Ibu terima kasih. sudah membantu saya, mensupport saya, sehingga saya merasa bebas gitu. Jadi beban yang ada di hati saya itu sudah hilang gitu Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Ai, saya juga bisa membantu Bu Ai. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Nin. Bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Maheng, tadi proses coachnya sudah berjalan dengan lancar. Baiklah, setelah melakukan proses coaching nih Bu Min dengan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapat pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan nih? Ya, tadi Bu Neng, selama saya coaching, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, selanjutnya identifikasi, rencana, dan aksi tanggung jawab. Kemudian setelah tadi proses coaching itu, saya juga telah menggali kompetensi yang ada pada coaching tersebut, sehingga sehingga dengan menggali tersebut saya menemukan ataupun melihat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan coaching juga bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman, dengan terbuka, seperti itu. Baiklah, jadi Ibu sudah berhasil ya menyelesaikan proses coaching ini dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati dan ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, begitu ya, mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan coaching ini untuk menemukan solusi sehingga menjadi rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab itu pada si coaching itu ya. Dan saya juga melihat tadi Ibu sudah present ya, kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach gitu ya.
Luar biasa apa yang sudah Ibu Nin lakukan nih pada proses coaching hari ini, Bu Nin. Mudah-mudahan sukses ke depannya untuk melakukan proses coaching yang lainnya begitu, Bu. Oh ya Bu, satu lagi kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman atau hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Oh iya, setelah tadi proses coaching, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya dalami lagi dengan khususnya itu dengan menggunakan alur Tirta, Ibu, untuk melakukan coaching selanjutnya. Seperti itu, Bu. Dan saya pun berharap setelah tadi proses coaching saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk ke depannya. Iya, baiklah, terima kasih Bu Nin atas kerjasamanya. Sama-sama, Semoga Bu Nin. proses coaching ke depan kita bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Nin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching supervisi akademik yang telah kelompok kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.